Bersyukurlah dia baik, bersyukurlah sebab dia baik, bersyukurlah sebab dia baik, bersyukurlah sebab dia baik. Salam saudara, selamat malam, selamat bertemu lagi dalam pelayanan ministry. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang arti kata bersyukur ya. Bersyukur ya. Supaya kita mengerti apa fungsinya kita bersyukur. Itu adalah ciri atau tanda bahwa kita mengasihi Allah. Itu adalah dengan bersyukur, saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, kita akan belajar dalam tuntunan Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Yesus, firman-Mu ya dan amin. Kembali sesuai yang Kau firmankan akan terjadi bagi kami semua pendengar firman-Mu, baik pendengar-pendengar di YouTube maupun pendengar di manapun mereka berada. Kami yakin dan percaya semua adalah jemaat-Mu, semua adalah milik-Mu, semua adalah anggota tubuh Kristus, sama seperti hamba-Mu ini adalah anggota tubuh Kristus yang saling bersatu, saling mendoakan, saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling membangun tubuh-tubuh Kristus untuk saling melengkapi untuk kemuliaan Engkau sebagai kepala. Biarlah tubuh-tubuh kami semua berjalan dengan apa yang Kau pikirkan, apa yang Kau pandang, apa yang Kau dengar, dan apa yang Kau katakan atas perbuatan tubuh kami ini, dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang mengawali, Engkau yang mengakhiri, dan Engkau yang memiliki kerajaan, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Maka daripada itu kami percaya kuasa-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja, melalui Roh Kudus menjamah kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama saya ucapkan terima kasih buat YouTube, yang kemudian buat XL yang memberikan fasilitas paket XL. Kemudian yang ketiga adalah subscriber saya ya, dan yang keempat adalah video editing InShot ya, yang sudah saya pakai setiap untuk mengedit video yang saya upload di YouTube. Oke, dengan ketiga sarana ini Tuhan menggunakan mereka, memakai fasilitas mereka yang saya gunakan untuk memberitakan kebenaran ini. Dan saya yakin mereka dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Juga subscriber yang sudah mencapai 92 ya. Saya bersyukur untuk naik ke 92 itu pelan-pelan sekali. Tetapi saya percaya bahwa semua itu adalah jemaat Tuhan, semua itu adalah milik Tuhan, semua itu ciptaan Tuhan, dan kita tergabung dalam anggota tubuh Kristus untuk kemuliaan Tuhan, memiliki karunia yang berbeda, dan kami saling melengkapi. Dan kami yakin dan percaya setiap viewer atau penonton di channel YouTube ini pun saya percaya itu Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk menontonnya. Saya percaya yang belum bisa menonton atau yang belum menonton, suatu saat pasti Roh Kudus akan gerakkan untuk menonton bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa saja ya. Anak kecil bisa ya, seperti di Kisah Rasul dikatakan anak-anak muda, anak-anak kecil, taruna-taruna, orang-orang dewasa, bahkan orang-orang tua dipakai Tuhan di pada akhir zaman ini. Karena apa? Roh Kudus yang berkarya, dan rohnya itu satu, dan pasti saya percaya itu akan sesuai apa yang difirmankan Tuhan dan tidak akan nyelentor kemana-mana tuh ya. Nanti kalau seandainya ada pengajaran-pengajaran
di akhir zaman ini ada yang pengajaran yang memiliki tidak sesatu roh dengan Roh Kudus, itu biasanya kita bisa merasakan, saudara. Kita bisa merasakan bahwa itu dasarnya itu karena kasih atau karena hawa nafsu, itu nanti kelihatan. Karena kedagingan atau karena apa ya? Karena ingin memegahkan diri, itu biasanya kelihatan. Kalau di dalam Roh Kudus itu pasti ada 9 buah roh karunia Roh Kudus, yaitu pribadi Allah yang melekat di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Ya, saya di sini akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu maksud Tuhan kenapa kita harus bersyukur ya. Ya, itu banyak di Mazmur itu, rata-rata di Mazmur itu diulang-ulang kata-kata ini, dan bahkan di 1 Tawarikh berapa itu juga ada, di ayat-ayat yang lain juga ada. Dan kata-kata ini sebetulnya sederhana dan indah banget ya. Saya baca aja di dalam Alkitab di Mazmur 106 ayat yang pertama ya. Itu di Mazmur banyak ayat-ayat ini hampir sama. Kata-katanya ini diulang-ulang. Kata-katanya begini, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, kasih setianya Tuhan itu kasih setianya untuk selama-lamanya. Makanya sebab Ia baik ya, bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya untuk selamanya. Kasih setia. Jadi Dia memiliki kasih yang setia. Saudara, kalau kita tidak memiliki kasih yang setia dalam hal apapun, dalam pekerjaan, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan kita dengan sesama manusia, kita dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan rekan-rekan kerja kita, tanpa kasih setia, ya, maksudnya gini, semua itu harus didasari dengan kasih yang tulus, ikhlas dulu. Ini kasih yang setia itu maksudnya seperti itu, saudara. Jadi kasih yang setia. Setia itu nggak ada akhirnya, berkesinambungan. Berkesinambungan itu setia, saudara. Begitu, saudara, maksudnya. Jadi kasih yang tidak putus-putusnya, kasih yang tidak jemu-jemunya. Seperti Tuhan Yesus sudah lakukan di hadapan kita sampai Dia dari lahir sampai Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kenapa Tuhan Yesus bisa menebus dosa kita? Karena Dia adalah manusia yang tidak berdosa. Jadi bisa menebus dosa manusia. Kalau manusia tidak manusia berdosa menebus manusia berdosa, tidak bisa, saudara. Jadi yang bisa menebus orang berdosa adalah orang yang tidak berdosa. Nah, itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi Dia menebus kita, bisa menebus dosa kita karena Dia tidak berdosa, bisa menebus dosa kita. Dia rela dijadikan berdosa karena kita, karena Dia tidak berdosa. Nah, itu kasih setia Tuhan seperti itu. Tapi tugas Tuhan belum selesai, saudara. Ini sekarang kan masih zamannya Roh Kudus ya. Setelah Yesus naik ke surga, Dia berpesan, jangan khawatir anak-anakku yang percaya Tuhan Yesus, engkau akan kuberi roh penolong, yaitu roh yang menyertai dalam kehidupanmu sampai saat ini, yaitu Roh Kudus. Nah, aku nanti akan menggenapi kasih setiaku pada saat aku datang ke bumi ini untuk menghakimi dunia atas perbuatan umat ciptaan Tuhan. Nah, dan di sini Tuhan katakan memang semua ciptaan Tuhan itu tidak dipilih semua, saudara. Kenapa? Bukannya Allah pilih kasih Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu kepinginnya semua dipilih untuk menjadi anak-anak terang, menjadi alat kemuliaannya, menjadi saksi bagi Dia. Tetapi kadang kita yang melarikan dari panggilan Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan kerjakan atas setiap manusia. Kenapa kok tidak semua orang dipilih menjadi umat pilihan Tuhan? Nah, kenapa tidak semua orang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, percaya dalam hati, dibenarkan, dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, diselamatkan, ya, mengaku dalam hati dibenarkan dan percaya dengan mulut diselamatkan. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus dalam hati itu benar, tetapi kita harus memberitakan kasih-Nya
Nah itu baru diselamatkan. Karena apa? Fungsinya untuk memberitakan ini supaya orang lain bisa menerima kabar keselamatan. Jadi sampai kapan Tuhan bilang, lek tidak ada yang memberitakan lah, ya apa? Siapa yang akan ngerti firman Tuhan? Nah begitu loh. Intinya begitu saudara. Jadi kasih setianya untuk selama-lamanya, nggak ada habisnya, hukumnya kekal. Makanya kita dituntun dalam roh kudus. Kalau roh itu hukumnya kekal, kalau daging itu selama kita hidup di dunia. Nah makanya saudara, kalau kita berbuat dosa, kan yang berbuat dosa daging kita saudara, bukan roh kita. Roh kita itu sering mengingatkan kita, amarah itu nggak boleh loh, benci itu nggak boleh loh, kesombongan itu nggak boleh loh, iri hati itu nggak boleh loh, apa itu ingin menguasai hak orang lain itu dengan cara yang tidak benar itu nggak boleh loh. Nah semua itu Roh Kudus sebetulnya mengingatkan kita ya. Tetapi kadang bandel dagingnya itu ya. Daging itu lemah saudara. Kalau dibujui sama iblis, roh bapa pendusta, dia selalu manut saja. Nah itu kelemahannya daging. Makanya kalau kita ikuti Roh Kudus, roh itu penurut, tetapi daging lemah lah. Kalau roh penurut, roh itu kan sudah nurut, ya kita ikutin aja, ikuti yang sudah nurut sama Tuhan ini loh. Rohmu itu sudah nurut sama Roh Kudus, ya itu aja ikuti. Otomatis dagingmu nanti akan ngikuti apa yang diinginkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupanmu. Makanya gini, Bapa itu adalah kepala. Jadi kalau Kristus itu kepala, jadi yang dipikirkan, yang dipandang, yang didengar, yang dikatakan itu adalah perkataan Kristus. Jadi tubuh kita nanti bisa tidak berdosa lagi saudara, karena nurut sama Tuhan. Makanya bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya itu tidak ada habisnya tuh. Dia sudah rela mati, tinggal nanti nunggu masa penghakiman. Dia datang 2 kali tok, yaitu pada saat menghapus dosa, dan sekarang sekali lagi nanti pada saat menghakimi kita. Nah, itulah poin yang pertama. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan baik. Nah, setelah Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya selama-selamanya sama kita, di dalam ketulusannya dia melakukan ini, rela berkorban untuk kita. Lah, itulah saatnya Tuhan katakan di poin kedua, jika kita hidup atau mati harus untuk Tuhan. Jadi semua itu karena Tuhan, jadi kita ini milik Tuhan. Jadi bukan milik siapa-siapa. Jadi baik mati atau hidup itu semua milik Tuhan, kehidupan kita. Karena begitu kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hatimu, percaya dengan mulutmu, maka engkau dibenarkan dan diselamatkan. Kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Yesus Kristus Roh Kudus sudah ada di dalam hidupmu, dan kamu adalah ciptaan baru, Kristus yang ada di dalammu, dan yang lama sudah berlalu. Lah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ya saudara, itu tadi yang poin kedua, jika hidup mati kita untuk Tuhan, kita milik Tuhan, itu ada di Roma 14 ayat 8. Itu sebaiknya dibaca Roma pasal 14 yang berkaitan dengan itu ya. Hidup dan mati itu sebenarnya kita milik Tuhan, karena ya memang kita ciptaan Tuhan, harusnya semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan, milik Tuhan seharusnya gitu loh. Tetapi manusia kan kadang seneng apa ya, mungkin seenaknya sendiri atau gimana. Saya nggak mau bahas yang jelek-jelek, nggak mau lah. Oke, kita lanjut aja langsung ke Lukas 4 ayat 18 ya. Roh Tuhan ada padaku, telah mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Nah, jadi gini saudara, setelah kita tadi itu karena kita menyadari, bersyukur bahwa Tuhan itu setia sama kita, menciptakan kita, bahkan kita berdosa pun sampai ditebusnya kembali menjadi anak-anak terang dan menjadi alat kemuliaannya. Jadi hidup dan mati kita itu hanya untuk Tuhan, milik Tuhan. Jadi kita nggak ada hak untuk mengatur kehidupan kita. Lah, setelah itu kan Yesus katakan bahwa roh penolong itu adalah di dalam Roma dikatakan tidak ada seorang pun dapat berkata-kata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi Roh Tuhan ada padaku, telah mengutus aku. Lah, setelah Roh Kudus ada dalam diri kita, otomatis kalau kita orang percaya Tuhan Yesus itu
Roh Kudus mengutus kita. Jadi semua orang yang percaya Tuhan Yesus, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan nabi, bukan semua orang, ya, semua orang yang dituntun oleh Roh Kudus, semua orang yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Lah, itu Roh Tuhan ada pada kita. Jadi kita telah dipanggil, ya, di Lukas ayat 4 ayat 8 nanti ada ayat-ayat yang hampir sama mirip dengan Matius, Markus, Lukas itu, ya. Di Yohanes juga dikatakan kalau Roh Kudus sudah ada dalam kita itu, ya apa ya, kita itu hanya rindu memberitakan kasih-Nya, memberitakan kebenarannya, memberitakan yang Allah sudah berikan ke kita, kita bagikan ke orang lain supaya orang lain bisa menikmati kasih Tuhan dan bisa mengalami kasih Tuhan itu, dan kita bisa menikmati bersama-sama kebenaran Tuhan ini. Ya, di situ menyampaikan kabar baik, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Yaitu kalau di Efesus 6 itu rela memberitakan firman Tuhan yang membawa damai sejahtera. Ya, kabar baik yang membawa damai sejahtera, yaitu rela berkasutkan, berarti rela berjalan untuk memberitakan firman Tuhan. Efesus pasal 6, yaitu tentang senjata-senjata Allah. Tetapi yang diberitakan adalah rela memberitakan firman Allah itu pedang roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada orang-orang miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang-orang di dunia ini hikmatnya adalah hikmat dunia semua. Jadi mulai lahir procot itu, ya, manusia itu diciptakan oleh lahir dengan kebenaran-kebenaran dunia yang saya katakan itu baik, tetapi belum tentu benar. Itu baik, tetapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena hikmat-hikmat dunia itu hampir rata-rata melupakan Sang Pencipta yang menciptakan kita dan mensyukuri, dan yang membuat kita bisa sampai saat ini. Itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan, itu tidak ada sama sekali. Itu hikmat dunia. Hikmat dunia itu supaya kita jadi pintar, supaya kita jadi kaya, ya. Nah, itu membuat kesombongan semua. Setelah kita kaya, setelah kita pintar, biasanya orang itu sombong dan menjual ilmunya. Kadang ilmunya itu dijual, saudara, ya. Itulah namanya manusia itu seperti itu hikmat dunia. Kalau dunia katakan, nggak apa-apa, namanya bisnis kok. Tapi di dalam Tuhan sebetulnya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau sesama kita itu banyak yang tidak mampu, yang miskin, itu seharusnya dibantu, saudara. Lah, makanya ini saya memberitakan kabar baik, yaitu kabar tentang keselamatan kita sebagai umat manusia nanti hidup setelah meninggal, hidup di dalam roh, itu tetap kekal bersama Allah Sang Penciptamu. Nah, ini yang saya beritakan. Jadi saya tidak memberitakan tentang hal-hal duniawi yang membuat kalian kaya, membuat kalian pinter, tetapi saya ingin kita semua mengenal Allah, kembali kepada Allah. Kita itu dicipta hanya untuk Allah. Kita dicipta kembali kepada Allah. Jadi kita ini milik Allah. Jadi kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Seperti di Roma 14 ayat 8 tadi dikatakan bahwa hidup dan mati itu milik Tuhan. Jadi kita ini milik Tuhan. Jadi kita bukan milik kita lagi. Ya, karena kita ini ciptaan loh, saudara. Kalau saya ciptakan HP itu ya milik saya dong. Saya yang ciptakan gitu loh. Jadi kalau kita ini ciptaan Allah, kita ini ya milik Allah yang menciptakan kita. Jangan ngeyel bahwa kita itu milik kita sendiri gitu loh. Itulah kelemahan-kelemahan kita sebagai orang yang merasa bahwa diri kita hebat. Nah, itu sama persis dengan malaikat Tuhan yang memberontak yang namanya Lucifer. Dia ingin menyamai Allah, ingin menyamai kedudukan Allah, dan dia ingin bertahta supaya dipuji, disembah, diagungkan. Ya, ini loh, aku sebagai penolong, ya, aku nolong kamu lah. Ini semua ini manusia itu sudah diselewengkan oleh bapa pendusta. Ya toh, bantu orang minta dipuji, ya toh, bantu orang kepingin dielem dan semuanya, karena tidak ada dasar ketulusan, tidak ada dasar kasih setianya untuk selama-lamanya seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Allah ajarkan kasih setia Allah itu untuk selama-lamanya, kasih setia untuk selama-lamanya. Kasihnya itu setia banget
dan tidak ada putus-putusnya untuk siapapun. Lah, kalau kita itu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, otomatis kasih setianya untuk selama-lamanya. Apanya yang setia? Apanya yang ajak? Kasihnya. Kasihnya. Mengasihi sesamamu manusia seperti diri sendiri, itu bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Itu saudara yang dikasihi Tuhan. Super sekali. Iya, oke. Selamat menikmati firman Tuhan pada saat sore hari ini, malam hari ini saudara. Ini kelihatannya sepele, tapi yaitu kalau Roh Kudus sudah ada di dalam kamu, itu otomatis kamu rela memberitakan Injil kepada orang-orang miskin. Di dunia ini semua hikmat dunia yang dipakai, bukan hikmat Allah. Makanya hikmat dunia itu baik, tapi belum tentu benar. Tapi kalau hikmat Allah, yaitu firman Allah, yaitu Allah sendiri, itu pasti kebenaran yang harus kita lakukan untuk kita berkenan dan menjadi bermanfaat bagi orang banyak dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Dan kami yakin orang-orang terhilang adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang egois, orang-orang yang berjalan di dalam kedagingan seperti Roma di pasal 5 dijelaskan, yaitu hawa nafsu kedagingan, pesta pora, kemabukan, perbudakan, hawa nafsu, seksualitas dan sebagainya macam, ya itu ya, terus kesombongan, iri hati, kebencian, tidak bisa mengampuni, dan semua itulah hal-hal yang buruk-buruk yang membuat kita itu pengen disembah. Orang-orang ya kalau ingin jadi pemimpin, biasanya pemimpin itu pengennya diajeni, pengennya dihormati ya. Lah makanya ini loh hal-hal yang itu sebetulnya posisi-posisi Allah semua, tapi manusia mulai ambil ya. Kalau kamu jadi pemimpin akhirnya jadi sewenang-wenang. Weh, kowe anak buah gak nurut sama aku, sewenang-wenang. Dia menindas orang yang di bawah. Lah, itu semua itu sebetulnya pribadi-pribadi Allah yang harusnya milik Allah, harus dikembalikan ke Allah. Kita ini sesama manusia, ya hendaklah saling menghormati. Sampai percaya gini, kalau kita hidup di dalam tuntunan Roh Allah, pasti kita menghormati orang lain. Kita pasti menghargai orang lain. Bahkan hidup kita itu pingin menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau kita ikut di suatu perusahaan, ya kita menghormati pimpinan kita. Bahkan kita berjuang untuk bagaimana bisa memberkati pimpinan kita, memberkati sesama teman-teman kita. Ayo podo maju nih supaya perusahaan ini maju, untuk bisa memberkati keluarga kita masing-masing dan semuanya. Itu pasti kalau di dalam Allah. Tetapi kalau kita tidak di dalam Allah, ya pakai hawa nafsu semua, itulah keegoisan kita masing-masing pribadi, sehingga kita bekerja di perusahaan, kita bekerja untuk semuanya itu untuk kepentingan pribadi semua rata-rata. Nah, itulah kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan sebagai anak-anak terang yang tidak mencerminkan anak-anak terang di dalam setiap kehidupan kita. Hidup kita di masyarakat tidak menjadi berkat, tetapi membawa nama Allah jadi jelek, saudara. Nama Allah tidak dimuliakan, tidak dibesarkan, tidak dimasyurkan karena perbuatan-perbuatan kesalahan kita ini. Nah, makanya dari itu, ayo saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada jalur Tuhan. Ada 3 poin saat ini. Bersyukur itu kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan itu enggak pernah habis. Nah, setelah kita bersyukur karena kasih Tuhan, kita bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan, kita itu menjadi anak-anaknya, dan hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak berhak lagi menguasai kehidupan kita. Dan poin yang ketiga, jikalau kita bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, dan kita percaya dalam hati, mengaku dengan mulut diselamatkan, percaya dalam hati dibenarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Roh Tuhan itu ada dalam diri kita. Kita rela memberitakan, dan kita telah diutus ya untuk menyampaikan kabar baik, yaitu firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Seperti saya ini memberitakan firman Tuhan, banyak hal-hal yang tidak dimiliki oleh hikmat-hikmat dunia yang dimiliki oleh Allah. Jadi kalau kita berjalan dalam kebenaran Allah itu pasti baik, tetapi kalau kita hidup baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Baik hikmat dunia itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Karena kebaikan manusia itu kadang memiliki maksud tertentu, tetapi kalau Allah tidak, karena Allah itu kasih setianya untuk selama-lamanya, untuk
membawa rancangan damai sejahtera bagi kita umat pilihannya. Oke, dan saya percaya bahwa firman ini tidak akan berhenti dan tidak akan terputus sampai di sini. Dan saya yakin setiap pendengar, setiap sarana yang sudah menjadi bagian dalam pemberitaan firman ini, kita semua dikasihi dan diberkati Tuhan. Dan kami yakin dan percaya semua yang sudah mendengar dan ini akan memberitakan kasih Tuhan, dan Roh Kudus bekerja saat ini di dalam nama Yesus. Dan saya yakin kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersyukurlah, 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 sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setia kita juga untuk selama-lamanya, untuk kita kembalikan kepada Tuhan, karena Dia yang memiliki kita, Dia yang mengatur hidup kita, Dia yang menuntun hidup kita, dan kita penuh dengan Roh Allah untuk memberitakan kasih-Nya. Itulah bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah pada saat kita bisa memberitakan firman-Nya, menjadi saksinya di Yudea, Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Dan kami yakin percaya, ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu saat ini Engkau bekerja. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur yang terbaik, yang terindah, yang termulia, bahkan kemenangan, anugerah, pemulihan, pembaharuan, bahkan impact dampak ini akan bekerja dengan luar biasa karena Roh-Mu yang bekerja, karena firman-Mu iya dan amin menjadi rema-rema di dalam tubuh kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan tubuh kami sudah Engkau kuasai dengan Engkau sebagai kepala kami, yaitu pemikiran, pemandangan, pendengaran, perkataan-perkataan Kristus yang ada di dalam kami sebagai orang-orang percaya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin Roh-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Haleluya, puji Tuhan. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Haleluya, amin. Kami umat-umat yang berkemenangan di dalam Engkau, karena Engkau yang memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau Engkau yang memiliki kerajaan, Engkau yang memerintah, dan kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau angkat menjadi anak-anak raja, dan kami menerima berhak menjadi ahli waris kerajaan-Mu dan memerintah bersama-sama dengan Engkau 1000 tahun damai. Dan kami yakin di dalam dunia ini, jadikanlah kami berkat, jadikanlah kami berkat, jadikanlah kami berkat. Dan biar semua orang yang mendengar kuasa firman-Mu ini dapat bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan mereka diperbarui hidupnya, dipulihkan kehidupannya, ekonominya dipulihkan, sakitnya disembuhkan, dan pemulihan hatinya mengalir saat ini dengan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri yang melimpah atas mereka di dalam nama Yesus. Ya, kami yakin dan percaya setiap pendengar firman-Mu saat ini, apapun permasalahan mereka, baik sakit penyakit apapun yang dialaminya, kesulitan ekonomi ataupun sukar mengampuni, atau pemulihan hati yang belum terbarui, dan kami yakin saat ini Engkau adakan pemulihan, pembaharuan, kebangunan rohani atas kehidupan mereka masing-masing, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Engkau pulihkan kota-kota kami, Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau pulihkan negara kami, Engkau pulihkan bangsa-bangsa, Engkau pulihkan semua orang-orang yang ada di muka bumi ini Tuhan, dalam anugerah dan kasih-Mu. Dan kami yakin dan percaya Engkau bekerja, dan pemulihan terjadi, karena kuasa-Mu, kuasa yang nyata, Allah yang luar biasa, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dimuliakan, Allah yang layak dibesarkan. Karena segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran, dan kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus, melalui persekutuan Roh Kudus yang menuntun anak-anak-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa.
Terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemenangan demi kemenangan sudah terjadi atas kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Wah, puji nama Tuhan. Kami yakin kita umat-umat yang berkemenangan, umat yang dipulihkan, umat yang sudah lepas dari segala kutuk hukum Taurat. Kita berkemenangan menjadi berkat. Kita menjadi berkat bagi banyak orang sekarang dan selama-lamanya. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, amin. Haleluya, amin.